Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jihan Emilia Rinesta dengan NIM 21108520344 akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Ketimpangan Ekologis dan Ekspor Batubara Indonesia Tiongkok dalam Struktur Kapitalisme Global yang dengan dosen pembimbing Dr. Firto Setiaka SIP MSI dan Diah Anggraini SIP MSI. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah seperti yang kita tahu, Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah, baik dari sektor migas maupun non-migas. Dan salah satu sumber daya atau komoditi unggul Indonesia adalah batu bara. Indonesia sendiri merupakan negara dengan cadangan batu bara terbesar yang mencapai 35 miliar ton dengan total seluruh sumber daya alam yaitu 134 miliar ton. Nah, hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai eksportir batu bara terbesar di dunia. Bahkan di tahun 2024, Indonesia mengekspor 555 juta ton batu bara. Nah, salah satu pasar utama ekspor batu bara Indonesia itu adalah Tiongkok. Nah, Tiongkok sendiri merupakan negara dengan konsumsi batu bara yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pada tahun 2023, Tiongkok mengimpor 482 juta ton batu bara dan jumlah ini merupakan jumlah terbesar sepanjang sejarah yang pernah dilakukan oleh suatu negara. Nah, di tahun yang sama, em, 55% kebutuhan batu bara Tiongkok itu eh, di diimpor dari Indonesia. Nah, volume ekspor batu bara yang terus meningkat setiap tahun antara Indonesia dan Cina itu menggambarkan hubungan yang semakin intensif pada kedua negara di sektor energi. Volume ekspor ini tentunya memberikan keuntungan ekonomi kepada Indonesia, mulai dari penggerak ekonomi di daerah penghasil hingga kontribusi terhadap penerimaan negara. Namun di sisi lain, ekspansi batu bara atau sektor pertambangan batu bara yang didorong oleh tingginya permintaan dari pasar global, terutama Tiongkok, itu memunculkan konsekuensi ekologis di wilayah penghasil atau produksi. Aktivitas dari tambang batu bara ini menyebabkan dampak yang serius terhadap lingkungan, dimulai dari pencemaran air, ancaman bagi keanekaragaman hayati, deforestasi, dampak bagi masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Nah, relasi perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok itu berlangsung dalam kerangka kapitalisme global yang mendorong penggunaan energi bagi Tiongkok untuk kelancaran industrinya. Sementara Indonesia terjebak dalam konsekuensi ekologis dan ketergantungan sumber daya alam. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah dalam hubungan perdagangan batubara Indonesia dan Tiongkok yang telah mencapai jutaan ton, terdapat indikasi adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat yang merugikan pihak eksportir atau Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana ekspor batubara menciptakan ketimpangan ekologis dalam sistem kapitalisme global antara Indonesia dan Tiongkok. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana ekspor batu bara menciptakan ketimpangan ekologis antara Indonesia dan Tiongkok dalam sistem global. Adapun tujuan penelitiannya yaitu menggambarkan dan menganalisis arus komoditas membentuk hubungan yang tidak setara dalam sistem kapitalisme global. Selanjutnya, manfaat penelitian yaitu secara akademis, penelitian ini mampu untuk menambah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca dalam bidang hubungan internasional, terutama pada uh, ecological unequal exchange yang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok dalam perdagangan batu bara. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi sumber informasi bagi publik dan semua kalangan secara umum. Selanjutnya, kerangka konseptual. Nah, dalam penelitian ini menggunakan teori ecological unequal exchange oleh Martin Oulu. Nah, teori ecological unequal exchange, bagaimana yang telah disintesiskan oleh Oulu, klaim utama dari teori EUE ini adalah terdapat pola global, di mana aliran sumber daya alam, energi, dan beban ekologis mengalir secara tidak seimbang antara negara semi-peri dan Quark.
Menurut Olu, fenomena ini bukan sekedar persoalan ekonomi perdagangan, tetapi merupakan konsekuensi dari struktur dan logika kapitalisme yang hierarkis dan berorientasi pada akumulasi tanpa batas. Olu mengidentifikasi tiga mekanisme inti untuk menjelaskan klaim utama dari EUE, yaitu bagaimana ketimpangan global terbentuk dan dipertahankan. Nah, tiga mekanisme inti itu adalah yang pertama struktur ekonomi kapitalisme global. Struktur ini memaksa negara semi-feri atau periferi masuk dalam hubungan yang eksploitatif, di mana dalam hal ini terdapat tiga unsur yang menopang struktur ini, yaitu trade logic of capitalism, free market ideology, and states and other political economy institution. Selanjutnya itu monetary valuation is a fetish. Di mana harga pasar menutupi kenyataan bahwa negara periferi kehilangan lingkungan, lahan, energi, dan kesehatan demi memenuhi kebutuhan core. Nilai moneter menyembunyikan dampak ekologis di negara periferi. Selanjutnya itu equity and justice. Dalam hal ini menjelaskan ketimpangan dalam distribusi manfaat dan dampak dari perdagangan internasional, di mana perdagangan internasional tidak hanya memindahkan barang dan nilai ekonomi, tapi juga memindahkan beban ekologis. Selanjutnya yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Batasan penelitian yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Karena pada tahun ini berada di bawah kepemimpinan yang sama. Selain itu, pada rentang waktu ini banyak terjadi transisi global. Selanjutnya unit dan tingkat analisis. Unit analisisnya adalah perdagangan batu bara Indonesia Tiongkok dan unit eksplanasinya adalah struktur kapitalisme global. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang didapatkan dari berbagai literatur resmi seperti laporan kementerian, jurnal, artikel, dan website. Selanjutnya teknik analisis data adalah yang pertama itu kondensasi data atau penyederhanaan, lalu penyajian data berdasarkan kerangka konseptual, lalu penarikan kesimpulan. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu mengenai industri ekstraktif batubara dalam struktur kapitalisme global. Pada bagian 2.1 menjelaskan hierarki kapitalisme global dan perdagangan global. Perdagangan batubara global tidak dapat dipandang sebagai ekonomi yang netral dan saling menguntungkan, melainkan sebagai manifestasi dari struktur kapitalisme global yang hierarkis, di mana pembagian peran negara menciptakan ketergantungan dan ketimpangan yang sistematis. Immanuel Wallerstein menggambarkan bahwa negara inti mendominasi rantai nilai global, sementara periferi terjebak dalam peran sebagai penyedia sumber daya mentah. Selanjutnya, pada bagian 2.2, yaitu membahas mengenai kebutuhan dan pemanfaatan batubara dalam sistem global. Dalam sistem energi global, batubara memiliki peranan penting bagi sumber daya energi karena komoditas ini merupakan sumber energi fosil yang paling dominan, meskipun dunia tengah melakukan proses transisi energi bersih. Batu bara masih menjadi sumber energi fosil yang banyak dimanfaatkan untuk pembangkit listrik global dan sumber utama dalam proses industri berat seperti pembuatan baja dan semen. Yang pada bagian 2.3 yaitu mengenai isu lingkungan dan perdagangan batu bara global. Batu bara sendiri masih menjadi primadona baik sebagai sumber energi listrik maupun sebagai pemenuhan energi bagi kegiatan industri. Meskipun demikian, industri ini sering gagal untuk mengakui bahwa ada konsekuensi lebih yang harus dihadapi sebagai dampak dari kegiatan ekstraktif. International Energy Agency melaporkan bahwa zat metana sering dilepaskan selama proses ekstraksi batu bara yang pada 2021 sekitar 43 metrik ton zat metana dilepaskan ke atmosfer. Pelepasan ini terjadi karena batu bara secara alami mengandung metana yang dilepaskan selama proses penambangan berlangsung. Selanjutnya masuk pada bab 3 yaitu relasi perdagangan batu bara Indonesia dan Tiongkok. Pada bagian 3.1, Tiongkok sebagai pusat membahas mengenai Tiongkok sebagai pusat produksi industri dan konsumen energi global. Pada bagian 3.1.1 itu membahas mengenai kebutuhan energi Tiongkok, di mana pada tahun 2017 konsumsi energi Tiongkok itu mencapai 138,69 triliun BTU atau setara dengan 23,81% konsumsi energi global, dan 63%-nya itu menggunakan energi fosil. Lalu kebutuhan energi Tiongkok terus menunjukkan angka naik
yang pada tahun 2000 kenaikan, di mana pada tahun 2023 itu ke konsumsi energi Tiongkok mencapai 161,9 triliun BTU dan 62%-nya masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Selanjutnya pada bagian 3.1.2 mengenai peran Tiongkok sebagai pusat produksi global. Tiongkok telah mengalami transformasi ekonomi yang drastis, di mana sebelumnya Tiongkok itu bergerak di bidang agraris dan sampai sekarang menjadi salah satu pusat produksi industri terbesar dan terintegrasi di dunia. Hal ini dibuktikan dengan nilai pertumbuhan manufaktur Tiongkok yang pada tahun 2011 itu telah melampaui Uni Eropa dan menjadi pemimpin manufaktur global. Dalam rantai di pasok global, Tiongkok memainkan peranan sentral dengan ekspor ke pasar berkembang seperti ASEAN, yang secara langsung berkontribusi pada neraca surplus Tiongkok. Selanjutnya yaitu volume mengenai pola perdagangan batubara Indonesia. Pada bagian 32.1, volume membahas mengenai volume dan tren ekspor batubara Indonesia di tahun 2014 hingga 2023 itu kurang lebih 3.103,7 juta ton. Dan volume ekspor ke Tiongkok itu terus meningkat di mana tahun 2021 volume ekspor ke Tiongkok sebanyak 108 juta ton dan tahun 2024 itu menunjukkan kenaikan hingga 239 juta ton dan ini merupakan yang tertinggi. Dan Indonesia pada tahun 2023 itu juga menyumbang sebanyak 55,8% impor batu bara Tiongkok. Selanjutnya, nilai ekspor dan ketergantungan pasar. Nilai ekspor batu bara ke Tiongkok selalu di atas 2 miliar USD per tahunnya dan puncaknya itu pada tahun 2011 itu mencapai 9,1 miliar USD. Dan struktur produksi Indonesia itu berorientasi pada kegiatan ekspor uh, dan ketergantungan Indonesia itu bergantung terhadap pasar Tiongkok dalam komoditi batu bara. Pada bagian selanjutnya, yaitu bagian 3.3, yaitu membahas mengenai proses produksi dan dampak ekologis batu bara Indonesia. Nah, proses produksi dan metode penambangan batu bara. Batu bara di Indonesia sendiri umumnya itu menggunakan metode tambang terbuka atau open pit mining. Karena sebagian besar cadangan batu bara itu berada di permukaan tanah dan metode ini memungkinkan produksi dalam skala besar tapi memerlukan area lahan yang luas dan perubahan lingkungan yang signifikan. Metode tambang terbuka ini menggunakan mesin untuk menyingkirkan lapisan atas tanah dan batuan untuk mengekspos endapan batu bara di bawah tanah. Proses produksi batu bara diawali dengan tahap eksplorasi dan identifikasi cadangan batu bara pada suatu wilayah. Nah, hasil dari tahapan ini menjadi acuan dasar bagi perusahaan tambang untuk mengajukan izin usaha pertambangan. Dan proses selanjutnya itu adalah pembukaan lahan atau land clearing, yaitu pembersihan wilayah tambang mulai dari semak belukar hingga pepohonan dengan ukuran besar. Selanjutnya yaitu pengupasan tanah atau topsoil, di mana pemindahan tanah ini dilakukan agar tanah masih memiliki unsur asli atau tidak rusak. Yang selanjutnya yaitu pengupasan tanah penutup atau stripping overburden, di mana papan ini dilakukan sesuai dengan kondisi tanah penutup. Jika berupa material lunak, maka akan digunakan metode pengeboran. Lalu jika material kuat seperti batuan, itu akan digunakan teknik blasting atau ledakan. Selanjutnya yaitu tahap pengambilan batu bara dan selanjutnya pengangkutan dan distribusi. Nah, pada bagian 3.2 yaitu membahas mengenai dampak ekologis industri batu bara. Ada tingkat produksi batu bara di suatu wilayah itu berkaitan erat dengan perluasan wilayah
pertambangan dan intensifikasi tekanan ekologis di daerah penghasil. Dan praktiknya, kenaikan volume produksi batu bara tidak bisa dilepaskan dari ekspansi tambang melalui pembukaan lahan baru maupun penggalian area yang sudah ada. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa wilayah dengan produksi batu bara tertinggi di Indonesia, di mana Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah itu menjadi wilayah produksi batu bara terbesar, di mana pada ketiga di Kalimantan Timur itu total produksi mencapai 250 juta ton. Lalu total seluruh izin di Indonesia, izin total wilayah izin pertambangan di Indonesia itu mencapai 9,11 juta hektar dengan eksplorasi 1,1 juta hektar. Nah, batu bara itu menjadi yang terbesar kedua setelah mineral dengan total eksplorasi sebanyak 117.278 hektar dan operasi produksi mencapai 3,98 juta hektar. Nah, ekspansi luas tambang Indonesia ini sebagai konsekuensi dari peningkatan produksi berdampak langsung terhadap perubahan bentang alam dan hilangnya tutupan vegetasi. Pembukaan lahan dalam skala besar menyebabkan deforestasi, fragmentasi habitat, serta penurunan fungsi ekologis hutan sebagai pengatur tata air dan penyerap karbon. Dan kegiatan pertambangan batu bara di Indonesia itu telah mengalami dampak ekologis yang signifikan di wilayah-wilayah penghasil atau tempat produksi batu bara tersebut. Dampak yang terjadi itu seperti deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem. Dan beban ekologis itu terkonsentrasi di wilayah produsen. Selanjutnya masuk dalam bab analisis atau bab 4 yaitu mengenai ketimpangan ekologis dalam perdagangan batu bara Indonesia-Tiongkok dalam perspektif ecological unequal exchange. Yang pertama yaitu mengenai struktur kapitalisme global dan perdagangan batu bara Indonesia-Tiongkok. Perdagangan batu bara Indonesia-Tiongkok itu tidak bersifat netral, melainkan berlangsung dalam struktur kapitalisme global yang hierarkis, bagaimana dijelaskan dalam teori ecological unequal exchange oleh Martin Olu. Dalam struktur ini, posisi negara ditentukan oleh peran dalam sistem produksi dan konsumsi global yang mengacu pada World System Theory oleh Wallerstein. Tiongkok sendiri menempati posisi core, sementara Indonesia itu berada pada posisi semi-peri. Tiongkok sebagai core itu memiliki dominasi modal, teknologi, dan industri bernilai tambah tinggi dengan PDB itu mencapai 18,80 triliun US dollar pada tahun 2003 serta konsumsi batu bara itu mencapai 4,76 miliar ton dan impor 548 juta ton pada tahun 2024. Indonesia Indonesia sebagai negara semi-peri itu bergantung pada komoditi ekspor primer yang pada tahun 2024 produksi batu bara itu mencapai 836 juta ton dengan 500 juta ton diekspor dan 239 juta ton ke Tiongkok. Nah, struktur ini diperkuat oleh logical treadmill of capitalism, di mana dorongan akumulasi modal mendorong ekspansi ekstraksi sumber daya secara terus-menerus dan free market ideology yang membuat perdagangan tampak efisien secara ekonomi tetapi mengabaikan dampak ekologis. Dan negara juga berperan aktif sebagai eh, fasilitator. Hal ini terlihat dari kebijakan nol tarif batubara Tiongkok pada 2008 dan fasil, negara memfasilitasi kerjasama PBI dan CCTDA pada tahun 2020 yang menjaga kelancaran pasokan batubara lintas negara. Selanjutnya pada bagian monetary valuation dalam perdagangan batubara Tiongkok. Nah, dalam teori EU Ecological Unequal Exchange yang dijelaskan oleh Martin Olu, monetary valuation itu bukan sekedar mekanisme penetapan harga, tetapi merupakan fetisisme moneter yang menyembunyikan realitas ekologis di balik angka perdagangan. Harga batubara internasional itu mencerminkan nilai tukar ekonomi namun tidak internalisasikan biaya ekologis seperti deforestasi, degradasi lingkungan, pencemaran air atau udara, serta emisi gas rumah kaca yang terjadi di wilayah penghasil atau Indonesia. Permintaan Tiongkok yang sangat besar dengan impor batu bara
mencapai 548 juta ton, itu sangat mempengaruhi harga global. Tapi harga tersebut tetap tidak mencerminkan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah produksi, terutama di Indonesia. Selama periode 2016 hingga 2024, Tiongkok menyerap porsi besar ekspor Indonesia dengan puncaknya pada 2024 sebesar 239 juta ton atau 41% dari total ekspor, dan 55% kontribusi Indonesia terhadap kebutuhan batu bara itu terjadi pada tahun 2023. Meskipun kontribusi batu bara terhadap PDB mencapai 10,5% di tahun 2023, mekanisme harga pasar justru menutupi transfer ekologis dari Indonesia ke Tiongkok, sehingga ketimpangan ekologis terus direproduksi dalam struktur kapitalisme global. Pada bagian yang terakhir yaitu mengenai equity and justice dalam perdagangan batubara Indonesia-Tiongkok. Dimensi equity and justice dalam ecological unequal exchange itu menjelaskan ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi dan beban ekologis dari perdagangan internasional. Dalam relasi perdagangan batubara Indonesia-Tiongkok, Indonesia itu berperan sebagai produsen dan eksportir, sementara Tiongkok itu sebagai konsumen energi dan penerima nilai tambah industri. Nah, Indonesia itu menanggung dampak ekologis langsung berupa deforestasi, pencemaran air dan udara, serta emisi gas kaca. Salah satu indikatornya adalah deforestasi akibat tambang batu bara sebesar 322.000 hektar dari tahun 2021 hingga 2023. Secara kasat mata, ekspor batu bara itu menghasilkan devisa besar, namun secara ekologis, Indonesia itu menghadapi kerugian jangka panjang. Pada tahun 2020, keuntungan finansial batu bara itu sebesar 40 miliar USD, sementara biaya eksternal ekologis itu mencapai 2.154 miliar USD. Nah, ketimpangan ini terakumulasi menjadi ecological debt, di mana Tiongkok itu memperoleh energi murah untuk menopang industrialisasi, sementara Indonesia menanggung kerusakan lingkungan lintas generasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Indonesia sebagai negara pengekspor batu bara menanggung dampak ekologis langsung berupa kerusakan lahan, deforestasi, pencemaran air, serta peningkatan emisi gas kaca akibat ekspansi industri ekstraktif. Sebaliknya, Tiongkok memperoleh manfaat utama berupa pasokan energi murah untuk menopang industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa menanggung secara langsung biaya lingkungan yang timbul di wilayah produksi. Dan mekanisme perdagangan internasional itu memungkinkan eksternalisasi biaya lingkungan ke negara pengekspor, sementara nilai tambah ekonomi dan keuntungan energi itu terakumulasi di negara pengimpor, sehingga ketimpangan ekologis terus direproduksi. Dan sarannya dari penelitian ini adalah penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan kuantitatif dalam mengukur dampak ekologis perdagangan batu bara, khususnya melalui evaluasi kerugian lingkungan dan emisi gas rumah kaca. Penelitian ke depan juga disarankan untuk memperluas cakupan analisis baik dengan membandingkan dan negara produsen batu bara maupun negara tujuan ekspor lainnya. Sekian presentasi hasil skripsi dari saya. Salah dan kurang saya mohon